Kalau ditimbang itu berat. Ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba itu ditimbang. Ya. Jadi ditimbang. Termasuk di dalamnya adalah ucapan-ucapan an Adam. Karena ucapan itu adalah termasuk amal. Ya. Termasuk amal. Kalau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Nabi, maka berarti itu adalah ibadah. Ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu kita ya jangan sekali-kali itu menyepelekan ucapan-ucapan. Ya, apa yang keluar dari lisan kita harus senantiasa kita perhatikan. Karena baik dan buruknya itu akan ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Diletakkan mizan. Ini benar-benar diletakkan al-mizan itu pada hari kiamat. Falau wuzina fihi as-samawati wal ardu lawasi'an. Diletakkan timbangan pada hari kiamat, seandainya yang ditimbang itu adalah langit yang 7, bumi yang 7, itu akan bisa menampungnya. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi jangan digambarkan timbangannya timbangan kecil gitu ya. Ini timbangannya adalah timbangan yang sangat besar, yang hanya Allah yang tahu berapa kadar luasnya, besarnya. Seandainya yang ditimbang itu adalah langit, ya, langit ini ada 7, kemudian bumi juga ada 7 lapis, maka akan bisa menampungnya. Para ikhwah sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah hadis-hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita bahwasannya benar-benar ada, yaitu timbangan yang hakiki pada hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, terus nanti yang ditimbang itu apanya? Yang ditimbang itu apanya? Gitu. Pertama, para ikhwah sekalian, ada yaitu nas-nas, ada dalil-dalil, ada argumentasi dasar dari Al-Quran, ya, juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa yang ditimbang itu adalah amalnya. Loh, apa bisa amal itu kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nggak bisa dilihat. Pahala dari amal itu, ketika kita melakukan sholat, zakat, puasa itu apakah bisa kita lihat sholatnya, puasanya itu seperti apa itu, pahalanya itu, ya, nilainya itu bagaimana? Kok bisa ditimbang? Nah ini. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan seorang hamba itu adalah sesuatu yang abstrak, ya, akan tetapi bisa ditimbang. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang abstrak ini menjadi sesuatu yang nyata. Ya, menjadi sesuatu yang nyata. Semisal yaitu apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika seorang itu di alam kuburnya, kalau amalnya baik, maka amal kebaikannya itu dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menjadi bentuk orang yang ganteng, orang yang rupawan, gitu. Kemudian menemani orang tersebut. Ini kan amalnya. Tapi kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk jasad. Ya. Kemudian ketika ditanya, maka orang ini mengatakan ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh. Duh, kamu amal saya yang soleh, gitu. Berupa orang gitu. Nah, ini adalah
termasuk dari isyarat yang menyampaikan bahwasanya amal itu bisa dirubah dalam bentuk apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ditimbang itu dirubah dalam bentuk apa, maka itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Jadi bukan merupakan suatu yang sulit dan tidak bertentangan dengan akal kita. Tidak boleh kemudian ada orang yang enggak mungkin kok amal kok ditimbang gitu. Piye lah arep nimbang. Maka itu berarti adalah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita kerjakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salat, ya, dari zakat, dari puasa, dari haji, dari umroh, sedekah, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama, itu semuanya nanti akan dirupakan menjadi jasad, kemudian ditimbang di hadapan seorang hamba, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, kemudian ringan diucapkan dan sangat berat timbangannya di yaumil kiamah nanti. Demikian juga tentang apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan at-tuhuru satrul iman. Tuhuru satrul iman. Jadi bersuci itu adalah separuh dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, zikir seorang ketika mengucapkan alhamdulillah, 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 tamlaul mizan. Kata Nabi, kalimat itu adalah bisa memenuhi timbangan, ngebaki timbangan gitu. Itu berarti menunjukkan pertama amalan hamba itu ditimbang, kemudian menunjukkan kalimat alhamdulillah itu luar biasa keutamaannya karena bisa memenuhi timbangan seorang hamba. Maka barang siapa yang kita menginginkan ya timbangan amalan kita segera penuh, maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita adalah memuji, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala kebaikannya yang diberikan kepada kita. Sehingga kita semakin menyadari besarnya nikmat Allah, sehingga kita semakin menyadari ya bahwasanya kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, sehingga hal itu kemudian menumbuhkan rasa cinta kita, semakin berkembang di dalam diri kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ayah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu beberapa riwayat ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya masih ada beberapa riwayat yang lainnya yang menggambarkan tentang bahwasanya yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah amalnya. Jadi amalnya itu sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang ditimbang itu adalah orangnya. Yang ditimbang itu adalah orangnya. Jadi orang yang melakukan amal atau perbuatan itulah yang ditimbang. Sebagaimana riwayat yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innahu la ya'tir rajulu as-saminul azimu yaumal qiyamah fala yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Rasulullah menyampaikan informasi tentang kejadian pada hari kiamat bahwa akan datang atau akan didatangkan seorang nanti
Yang orang ini badannya besar, gemuk, ya mungkin kalau ditimbang dengan timbangan di dunia itu boleh jadi itu setengah ton gitu. Saking besarnya, saking gemuknya gitu. Ini luar biasa orang ini. Mungkin kita pernah melihat ya di tayangan itu orang yang sangat besar itu. Itu kalau ditimbang kira-kira berapa itu? Ini gambarannya ya kurang lebih seperti itu ngaten nggih. Jadi datang orang ini pada hari kiamat untuk ditimbang, fala yazinu indallahi janaha ba'udatin. Tapi ternyata setelah ditimbang niku mboten enten bobote niku kaya dene sayape nyamuk. Tidak melebihi sayap nyamuk. Sayap nyamuk niku piro kira-kira lek ditimbang niku? Ini lho. Napa kenging sayap nyamuk ditimbang niku? Lek mboten timbangane niku timbangan sing sangat teliti. Pokoknya angel lah. Sayap nyamuk niku ditimbang. Nah, orang yang badannya luar biasa besar dan gemuk ini ketika ditimbang di yaumil kiamah ternyata tidak melebihi sayap nyamuk bobotnya. Kenapa bisa demikian? Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Karena ternyata orang ini adalah orang yang tidak punya iman. Jadi orang itu kalau tidak punya iman, ya gede sih gede awake tapi ditimbang di hadapan Allah tidak ada bobotnya sama sekali. Karena yang memberatkan pada hari kiamat itu adalah nilai iman, ya nilai Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah imane kosong, ya, ibadahnya otomatis kosong. Maka ketika ditimbang di hadapan Allah tidak ada beratnya sama sekali. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Kami tidak menegakkan timbangan bagi mereka. Itu maksudnya adalah bagi orang-orang kafir. Tidak ada bobotnya sama sekali ketika yaitu ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada satu riwayat yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah orang yang yaitu sahabat yang mulia yang Nabi merekomendasikan untuk belajar Al-Quran. Sahabat yang lain direkomendasikan dari Nabi untuk belajar Al-Quran kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli ilmunya para sahabat. Salah satu sahabat yang terkemuka, yang menjadi rujukan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau adalah orang yang kalau dilihat dari segi fisiknya, maka beliau tidak seberapa. Orang dayani. Nek basane wae dene ku orang dayani. Badannya kecil, kurus gitu. Pada suatu hari, sahabat ini beliau naik pohon al-araq. Pohon araq itu pohon yang menghasilkan siwak nih. Dalam riwayat itu dijelaskan beliau memanjat pohon itu untuk mengambil kayu araq supaya digunakan untuk bersiwak. Nah, ketika beliau memanjat ini, maka betis beliau tersingkap. Diterpa oleh angin kemudian tersingkap. Orang-orang yang lain bisa melihatnya yang ada di sekitar beliau pada waktu itu. Maka sebagian dari mereka mentertawakan dari yaitu betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Dengan sebab apa kalian tertawa? Ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi. Ya Rasulullah, itu disebabkan karena kami melihat begitu kecilnya betis sahabat kami, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah menyampaikan, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhudin."
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, sungguh kedua betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pada hari kiamat lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Dua betisnya saja. Itu kalau ditimbang, sabda Nabi, itu lebih berat dari gunung Uhud. Subhanallah. Ya. Jadi ini juga menyampaikan, menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya terkadang yang ditimbang itu adalah orangnya. Dan kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu berat di timbangan pada hari kiamat? Karena beliau adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang memiliki akidah yang lurus, iman yang lurus, iman yang benar, keimanan yang benar, keislaman yang benar. Bahkan beliau adalah merupakan sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau adalah orang yang murni tauhidnya, orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang memberatkan timbangan beliau di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang itu tidak dilihat dari besarnya tubuhnya, ya, tidak dilihat dari kuat fisiknya, tidak. Tapi seorang itu adalah dilihat dari bagaimana hatinya, apakah ada apa tidak di dalam hatinya itu tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, ketaatan kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf dan roja kepada Allah Tabaraka wa taala. Ada apa tidak di situ? Kalau nilai-nilai itu ada di dalamnya, maka itulah yang memberatkan timbangannya pada yaumil akhirah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada prejenganmu, gitu. Ya. Allah tidak melihat mukamu, Allah tidak melihat atau tidak menilai kepada detek piadekmu, ya, tinggi apa rendah, ganteng apa tidak, ya, cantik apa tidak, semuanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yang dzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Dalam riwayat yang lain, walakin yang dzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, menilai adalah dari hati dan amal kamu. Inilah para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah yang memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat, dorongan semangat kepada kita untuk selalu mempertahankan nilai-nilai iman di dalam diri kita. Ya, dengan harapan nanti walaupun kita ini terhitung kecil ya, kalau dari segi fisik ini. Kalau dibanding orang-orang luar negeri kan kita ini orang kecil-kecil. Tapi bisa jadi itu adalah merupakan besar di hadapan Allah. Ketika ditimbang, Pak insya Allah Ta'ala berat. Kenapa? Karena di dalamnya ada keimanan, di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada yaitu ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah ada juga keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwa yang ditimbang itu adalah kitab catatan amalnya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah amalnya, yang kedua adalah pelakunya, yang ketiga adalah catatan amal. Karena masing-masing dari kita itu nanti akan diperlihatkan kepada kitab catatan amal, sebagaimana yang kita bahas pada yaitu pertemuan sebelumnya. Ada di antara manusia yang diberi kitab catatan amalnya itu dari arah kanannya atau dari arah depannya. Ada di antara hamba yang diberi kitab catatan amalnya itu dari arah kirinya. Barang siapa yang diberikan kitab catatan dari arah kanan, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau diberikan dari arah kiri, maka dia adalah orang yang
celaka. Maka ada juga kejadian yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana peristiwa itu mengungkapkan bahwa sebagian dari hamba itu ada yang catatan amalnya itu ditimbang pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Jadi nanti Allah Ta'ala itu akan memilih satu orang di antara umatku, kata Nabi. Artinya ini umat yang beriman ya, umat Nabi Muhammad. Min ummati, dari umatku, kata Nabi. Ala ru'usil khalaik, itu di depan makhluk semuanya. Bagaimana kira-kira kalau kita ya dipanggil di hadapan Allah, di depan seluruh makhluk? Itulah keadaan-keadaan yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ada yaitu asar yang menyampaikan atau riwayat yang menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu akan lupa segala-galanya ketika dihadapkan pada 3 perkara. Pertama adalah ketika seorang itu akan menerima kitabnya, itu lupa saudara, lupa anak, lupa istri, sudah. Yang ada di dalam pikirannya adalah saya ini selamat apa tidak. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang itu ditimbang amalnya, itu juga lupa segala-galanya. Jadi tidak mengingat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang punya yaitu ikatan yang dekat ketika di dunia. Dan kemudian termasuk di dalamnya adalah ketika seorang itu menyeberangi sirat. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang paling menegangkan, paling menakutkan, paling mengkhawatirkan bagi hamba. Sehingga strailing opo-opo. Ya, itu menggambarkan beratnya perjalanan di yaumil akhirah. Fayunsaru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan. Maka dibukakan baginya yaitu 99 kitab catatan. 99 kitab catatan dibukakan bagi hamba itu. Dibuka, iki lho kitab catatan amalmu ketika kamu masih hidup. Ini kamu lihat sendiri, kamu baca sendiri. Ada 99. Kullu sijlin mislu maddul basar. Ya, kullu sijlin, setiap dari kitab itu mislu maddil basar. Sejauh mata memandang. Berarti itu menggambarkan besar dan lebar. Besar dan lebar. Ada 99, setiap kitabnya itu sejauh mata memandang. Luar biasa. Karena itu adalah hasil dari dokumentasi semua amalan kita. Baik ucapan, perbuatan, baik yang dilakukan hati maupun anggota badan yang lain. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah menyatakan, tidak meninggalkan, tidak menyisakan, tidak meluputkan yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat di situ, terdokumentasikan dengan teliti. Ya. Semuanya tercatat dengan baik, tidak ada yang tersisa. Nah, itu. Makanya nanti kalau diserupakan kitab dan diberikan itu besar sekali, sangat luas dan besar. Kemudian ma'asyiral ikhwah, summa yaqul, kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, atunkiru min hadza syai'an. Apakah kamu mengingkari, ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Ya. Adzalamaka katabat al-hafidun. Apakah malaikat yang saya beri tugas untuk mencatat amal kamu, apakah dia itu berbuat curang? Mungkin enek gak iki sing kebaikanmu tapi ora ditulis ning kene. Coba delok. Utawa enek gak ning kene iki tulisane
Kamu berbuat salah, tapi nyatanya kamu tidak berbuat. Enak enggak? Coba kamu cek. La ya Rabbi. Maka orang ini menjawab, tidak wahai Rabb. Semuanya memang benar seperti itu adanya. Dan karena memang hamba itu kalau melihat catatannya, maka dia ingat semuanya. Ingat semuanya yang dilakukan itu. Apalakah udhurun? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, kamu punya udhur enggak? Mungkin kamu lakukan ini dan itu karena lupa, karena salah, karena jahil. Lah ya Rabbi, orang ini mengatakan, tidak juga wahai Rabb, tidak ada udhur. Ya. Orang ini mungkin sudah menyerah. Mungkin dia sudah punya prediksi, dia akan binasa. Dengan melihat yaitu rapotnya yang dia saksikan sendiri, ternyata itu berisi dengan kesalahan yang banyak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, bala innalaka indana hasanatun. Sesungguhnya kami masih menyimpan adanya kebaikan untuk kamu. Artinya kamu masih punya simpanan kebaikan di sisi kami. Fa innaka la tudzlamul yaum, dan kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Artinya kamu masih punya kebaikan. Kamu masih punya udzur di sisi kami. Kemudian orang ini diajak untuk menghadiri timbangan amalan kebaikannya. Orang ini diajak untuk menghadiri, menyaksikan dari yaitu timbangan amalan kebaikannya. Dikeluarkan satu kartu kecil itu yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditimbang. Ya. Mari saksikan timbangan amalan kebaikanmu atau timbangan amalmu. Ya Allah, apa artinya ini satu kartu melawan 99 kitab catatan? Orang ini sudah minder ya. Dia sudah nggak pede. Apakah mungkin satu kartu kecil kemudian bisa mengalahkan yaitu 99 kitab catatan yang besar dan lebar itu tadi? Sudah pokoknya saksikan. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Maka orang ini kemudian menyaksikan timbangan kitabnya tersebut. Kitab catatan yang 99 itu diletakkan dalam satu daun timbangan, kemudian kartu yang bertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diletakkan pada daun timbangan yang lain. Mana yang lebih berat? Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata yang lebih berat adalah kartu kecil yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan tidak ada yang bisa melawan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihi beratnya timbangan yang di situ ada disebut nama Allah Tabaraka wa taala. Karena itu tadi kan kartu bertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang dia adalah kalimat tauhid, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu adalah merupakan menunjukkan ikrarnya tentang kalimat tauhid, menunjukkan dia adalah beriman, menunjukkan dia adalah orang yang muslim walaupun berbuat ini dan itu. Ini adalah yaitu hadis yang memberikan harapan pada kaum muslimin, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau orang itu benar-benar mengucapkan kalimat syahadat, artinya dia paham asyhadu alla ilaha illallah, apa yang dia ucapkan ini dia paham maknanya bagaimana, ya. Kemudian syahadat yang kedua itu artinya maknanya bagaimana, dia paham, benar-benar paham. Kalau dia paham, maka itu timbangannya berat di sisi Allah Taala. Tapi sekali lagi masyaallah rahimani wa rahimakumullah,
Jangan kemudian hadis ini nanti dijadikan alasan. Wis lek ngono aku ora perlu sholat, ora perlu zakat, ora perlu poso.